Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan Ibu jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah sekian lama tidak hadir di masjid ini untuk berbagi pengajian karena pandemi, dan sekarang insya Allah bisa sharing kembali. Untuk itu kepada bapak-bapak dan ibu panitia atau pengurus masjid saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Karena kita suasana Ramadan, hari ini tanggal 2 Mei 2021, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1442 Hijriah, maka sharing kajian pada hari ini dipesankan terkait dengan Ramadan. Dan karena kita menjelang Idul Fitri, kita sudah memasuki hari ke-10 Asrul Awakhir min Ramadan, saya akan kaitkan juga dengan sedikit banyak dengan Idul Fitri. Secara khusus, materi saya susun seperti ini dengan judul Pesan Ramadan dan Pesan Quran tentang Ukhuwah. Kalau dilihat dari judulnya, mudah-mudahan Bapak sudah bisa membayangkan, mengimajinasikan kira-kira ini akan bicara tentang apa, gitu ya. Nah, yaitu kita akan bicara tentang apa yang bisa kita ambil hikmah dari Ramadan dan Idul Fitri kita, dan apa sebetulnya kaitannya, pesan apa yang bisa kita angkat dari Ramadan dan Idul Fitri itu. Nah, kontennya saya buat menjadi 4 bagian. Ada judul pertama, Ukhuwah untuk masa depan kita. Bagian ini saya akan menjelaskan betapa pentingnya kita memperhatikan pesan-pesan Islam mengenai ukhuwah dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena menyangkut masa depan kita, khususnya kita umat Islam bangsa Indonesia. Kemudian kedua, Ramadan dan Islam tentang manusia. Bagaimana pesan Ramadan dan pesan Islam pada umumnya tentang manusia atau kemanusiaan. Nah, dari situ kita akan membahas tentang sikap Muslim tentang manusia dan kemanusiaan. Setelah kita memahami pesan Islam, pesan Quran, dan pesan Ramadan tentang manusia, maka kita sebagai Muslim di butir ketiga ini tentu saja harus berperilaku sebagaimana yang dipesankan oleh Islam, oleh Ramadan, dan oleh Quran kepada kita. Dan terakhir saya akan menyampaikan sebuah hadis yang insya Allah menyimpulkan bahasan kita dari butir 1 sampai 3. Ya, ada sebuah hadis yang merangkum, kebetulan ada hadis yang merangkum tentang bahasan kita 1 sampai 3 itu. Itulah kira-kira Bapak dan Ibu hadirin sekalian kajian kita pada pagi hari ini. Kita masuk ke bagian pertama, ukhuwah untuk masa depan kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa ukhuwah itu di dalam perjalanan dakwah Nabi termasuk salah satu poin penting dari dakwah Nabi. Yang kita tahu, gambar ini sederhana saja sebetulnya, membandingkan 3 agama besar, dari mulai yang paling atas itu Yahudi yang disampaikan oleh Nabi Musa, kemudian kedua adalah Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa, dan ketiga paling bawah itu adalah Islam, agama kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lihat bahwa dari 3 agama itu, Yahudi itu butuh waktu kira-kira 4.000 tahun sejak didakwahi oleh Nabi Musa, baru peradabannya meroket, bangkit. Selama 4.000 tahun itu, bangsa Yahudi Israel adalah bangsa yang paling banyak mengalami perbudakan, sehingga sering disebut sebagai bangsa budak.
Dari mulai dulu diperbudak oleh Mesir, kemudian bisa dibawa balik oleh Nabi Daud dan Tolut, kembali ke Palestina Selatan, tapi segera diperbudak lagi oleh Nebukadnezar selama puluhan tahun lagi. Setelah itu berhasil dibebaskan lagi oleh Uzair, balik ke kampung halaman mereka, diperbudak lagi oleh Titus, Romawi. Dan kemudian dihajar lagi oleh Barat, ya. Mereka harus diaspora ke Barat dan akhirnya dihajar lagi oleh Nazi di Barat. Sampai terjadi yang dikenal dengan Holocaust, itu kan Holocaust, yaitu pembunuhan massal terhadap bangsa Yahudi yang dilakukan oleh Hitler dan Nazi. Nah, baru belakangan ini bangsa Yahudi Israel itu boleh dikatakan sukses peradabannya, menguasai ekonomi, menguasai keuangan dunia sekarang ini. Tapi itu pun suksesnya itu baru sukses dari segi ekonomi keuangan. Ya, kalau dari segi umat Yahudi sekarang ini di dunia paling hanya 14 juta, ya. Bandingkan dengan umat Islam yang 1,7 miliar, jauh sekali jumlahnya. Tapi oke lah, mereka sudah mulai sekarang ini sejak tahun 1900-an itu peradabannya agak bangkit sedikit bangsa Yahudi. Sebelumnya enggak, Pak. Jadi kita tidak perlu terlalu terpukau-pukau amat dengan Israel yang sekarang ini lagi sukses kelihatannya ekonomi dan keuangannya. Kalau kita lihat sebelumnya ribuan tahun mereka tidak sukses sebetulnya. Kemudian kedua, saudara kita yang kedua, yaitu Nasrani. Kita tahu Nasrani itu sejak didakwahi oleh Nabi Isa, itu ratusan tahun mengalami persekusi. Ya, sahabat-sahabat Nabi Isa aja semuanya mati dibunuh. Nabi Isa saja menurut kepercayaan mereka juga harus mati di tiang salib. Walaupun menurut mereka ada kebangkitannya dan sebagainya. Dan akhirnya harus diaspora juga kemana-mana. Baru nanti setelah tahun 325 Masehi, terjadi konsili kedua di Nisea, Turki, baru umat Nasrani agak lumayan, dakwahnya agak bebas, dan pelan-pelan bisa menasranikan Eropa, kira-kira gitu. Dan itu baru berlangsung abad keempat. Tapi walaupun Eropa telah ternasranikan sejak abad keempat, tetapi Eropa itu belum bangkit sampai abad 15. Kita tahu kan Eropa itu mengalami kebangkitan dengan Renaissance itu kan abad ke-15. Jadi dengan kata lain walaupun sudah abad keempat mengalami proses nasranisasi, tapi baru bangkitnya itu kira-kira 1000 tahun kemudian gitu ya di Eropa. Tetapi ketika kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad yang paling bawah itu, sejak beliau berdakwah tahun 611 Masehi, walaupun berdakwah hanya 23 tahun saja, tapi langsung bangsa Arab yang tadinya jahiliyah itu langsung meroket menjadi pemimpin peradaban dunia sampai 700 tahun. Jadi dari awal abad ke-7 sampai awal abad ke-14. Ya, di puncak-puncak kejayaan Islam itu hiduplah orang-orang seperti Ibnu Rushd, Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, Suhrawardi, ya, ulama-ulama Islam yang luar biasa pada waktu itu. Jadi dengan kata lain, agama kita diajarkan oleh Nabi Muhammad itu tidak mengalami masa jeda lagi untuk sukses. Langsung peradabannya sukses, meroket. Dan itu berlangsung sampai 700 tahun. Sayangnya sejak abad ke-14 Masehi, itu mengalami penurunan sampai sekarang. Itu peradaban Islam yang sedang kita alami sekarang ini berada di titik paling bawah. Dunia Islam ini sedang mengalami masa keruntuhan, ya. Dan sudah 700 tahun pula kita mengalami ketertinggalan peradaban. Ya. Oleh karena itu, dalam pengajian-pengajian saya cukup dikenal, diundang di mana-mana. Pengajian saya ini lebih banyak diminta untuk bicara tentang Islam peradaban. Di masjid ini pun, dalam pengajian-pengajian rutin sebelum pandemi dulu, materi yang selalu saya isi itu terkait dengan Islam peradaban. Maksudnya apa? Maksudnya untuk membangun kesadaran kembali kepada seluruh umat bahwa Islam yang kita anut ini sebetulnya agama peradaban. Jadi artinya kalau umat Islam sekarang ini, dunia Islam sekarang ini peradabannya tercecer seperti ini, pasti ada sesuatu yang harus kita introspeksi, kita rekonstruksi gitu ya, untuk cara beragama seperti apa seharusnya yang kita lakukan supaya agama Islam ini seperti pada zaman Nabi dulu gitu. Sekali diajarkan langsung membuat bangsa Arab yang jahiliyah itu, yang kerjanya perang suku, bermusuhan,
perbudakan, pemerkosaan, pembajakan, dan sebagainya itu yang sangat tidak aman, penuh dengan kriminal, langsung menjadi bangsa yang beradab, yang mencintai ilmu pengetahuan, yang tidak berani membunuh, sangat memuliakan kemanusiaan, kira-kira begitu. Nah, itulah yang terjadi. Ini gambar ini kira-kira akan menceritakan seperti itu. Nah, salah satu yang terpenting di dalam dakwah Nabi sehingga membangkitkan peradaban Islam pada waktu itu adalah bahwa Nabi itu sangat concern dakwahnya kepada yang namanya ukhuwah, persatuan dan persaudaraan umat. Tidak akan bisa bangsa Arab dibangkitkan peradabannya kalau kerjanya masih bertikai-tikai terus, begitu. Oleh karena itu, pesan-pesan Islam mengenai ukhuwah itu banyak banget, ya banyak sekali. Ada waktunya nanti kita bahas tentang apa pesan-pesan Islam tentang ukhuwah. Yang saya katakan banyak sekali. Yang tadi oleh imam kita itu dibacakan kita dalam subuh tadi itu surah Al-Hujurat dari ayat 1 sampai ayat 13 beliau baca tadi itu. Ya, itu adalah ayat-ayat tentang ukhuwah. Mana imam kita tuh? Ya, itu ayat tentang ukhuwah semua itu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum dan seterusnya sampai ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum dan seterusnya. Jadi itu ayat-ayat tentang ukhuwah banyak sekali di Quran, hadis banyak sekali tentang ukhuwah. Nah, yang saya ambil cukup satu ayat ini saja, yaitu surah Al-Imran ayat 103, yang Allah di sini berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa la tafarraqu, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini adalah dokumentasi Quran tentang bagaimana bangsa Arab yang tadinya kerjanya bermusuh-musuhan, perang suku nggak berhenti-berhenti, suku yang kuat menguasai suku yang lemah, dan yang dikuasai itu yang laki-lakinya dijadikan budak, perempuannya yang tidak cantik dijadikan budak, perempuan yang cantik-cantiknya dirampas. Itu peradaban seperti itu sudah ratusan tahun berlangsung. Nah, kemudian didokumentasikan dari ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'a, maka berpeganglah kamu kepada persatuan itu dengan kokoh, secara kompak gitu ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian, kepada kamu, kira-kira kepada kamu bangsa Arab, id kuntum a'daan, yang dulunya kamu kerjanya a'daan. A'daan itu artinya bermusuh-musuhan, perang lulu dulunya. Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah damaikan hati kalian, Allah sejukkan hati kalian yang tadinya musuh-musuhan begitu, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan karena nikmat Islam turun kepada kalian, itulah sekarang kalian menjadi ikhwan, menjadi bersaudara. Itulah kira-kira. Jadi Quran saja mendokumentasikan loh bahwa bangsa Arab yang tadinya hancur-hancuran, kerjanya bermusuhan, adabnya adab permusuhan, dengan Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad, karena begitu banyak ajaran ukhuwah di dalam Islam, maka bangsa Arab itu berubah menjadi bangsa yang sangat bersaudara. Ya. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, setelah suatu bangsa itu kompak bersaudara, maka dari di atas itulah baru bisa dibangun peradaban, kira-kira begitu. Tidak akan bisa suatu masyarakat, suatu bangsa, siapapun, satu kampung atau apapun membangun peradaban kalau kerjaannya musuh-musuhan. Energi akan habis, hancur-hancuran, ekonomi akan habis, hancur-hancuran hanya disebabkan karena bermusuh-musuhan. Jadi syarat utama fondasi dari peradaban itu harus kompak dulu, kira-kira gitu. Ukhuwah itu harus kuat dulu. Rasa bersaudara sesama kita harus kuat dulu. Nah, ini kira-kira pesan daripada ayat ini. Karena itu sering saya pesankan secara secara rileks, kelakar gitu ya. Kita tuh imporlah ajaran-ajaran dari Timur Tengah ya, kita memang tidak bisa menutup diri dari ajaran-ajaran luar negeri masuk ke Indonesia, masuk, nggak apa-apa. Masukkanlah ajaran-ajaran dari Timur Tengah itu. Tapi ajaran Islamnya yang kita bawa ke sini. Di bagian mana ajaran Islam? Ya ukhuwahnya. Karena Nabi turun ke tengah-tengah bangsa Arab itu ngajarin ukhuwah.
Maka yang harus kita impor dari Timur Tengah itu ukhuwahnya, kira-kira begitu. Jangan yang kita impor dari Timur Tengah sekarang ini jahiliyahnya, semangat bermusuh-musuhannya. Sementara di Timur Tengah lagi terjadi Arab Spring, ya, negara-negara ancur-ancuran baik bertikai intra-negara di dalam suatu negara maupun antar negara di sana. Mereka saling perang, saling bermusuhan. Dan itu baru terjadi kira-kira 20 tahun, 30 tahun terakhir ini. Ya. Jangan itunya yang kita impor gitu ya, jangan semangat bermusuhannya. Sehingga di sana permusuhan antar negara, antar kelompok mengimbas kepada permusuhan antar mazhab. Kan begitu yang terjadi di sana. Ya, antara suatu negara yang mazhabnya Wahabi gitu misalnya. Karena negaranya bermusuhan dengan negara lain yang pahamnya Syiah, maka antara Wahabi sama Syiah itu saling mengkafirkan satu dengan yang lain sekarang. Dan kita suka gitu, kadang-kadang mengimpor dari Timur Tengah yang seperti itunya yang kita impor. Semangat bermusuh-musuhan. Kalau kita suka kepada Wahabi, kita senang sekali menyebarkan paham mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan Syiah. Sebaliknya kalau kita Syiah, senang sekali menyebarkan paham-paham mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan Wahabi. Gitu. Nah itu yang sedang terjadi sekarang ini. Arab Spring telah berimpact kepada mazhab. Jadi mazhab pun bertikai sekarang. Dan kita banyak yang suka itu mengimpor hal-hal kayak begitu. Padahal tadi ayat yang dibacakan oleh imam kita, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu. Kalau kita nyaksikan bahwa ada yang bertikai. Sehingga mestinya peranan umat Islam Indonesia ketika melihat saudara-saudara di Afrika Utara dan Timur Tengah kita, saudara-saudara kita itu sedang bertikai, bermusuh-musuhan, peran kita sebetulnya mendamaikan. Itu pesan Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ayat 10 tadi itu. Yang harus kita lakukan bangsa Indonesia adalah sebagai pihak ketiga itu mendamaikan, bukan ikut mengimpor permusuhannya, kira-kira begitu. Nah, itu yang kira-kira pesan dari sini. Nah, kemudian saya ajak kita melihat bagaimana ini penting sekali untuk masa depan Indonesia kita. Sederhananya di halaman ini, ya, ukhuwah untuk Indonesia, saya kasih judul sebelah kanan itu. Intinya saya ingin mengatakan kita harus mengelola kemudaan kita. Maksudnya kemudaan kita gimana? Bahwa kita harus mengerti, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bahwa keislaman kita di Indonesia ini itu sebetulnya relatif masih baru, ya. Saudara-saudara kita di Afrika Utara dan Timur Tengah itu masuk Islam abad ke-7 awal. Sejak dakwah Nabi tahun 611 di awal abad ke-7, selama abad ke-7 itu terjadi konversi bangsa Arab Timur Tengah dan Afrika Utara kepada Islam. Jadi sejak abad ke-7 mereka sudah semua negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara itu sudah masuk Islam. Kita bangsa Indonesia, waktu itu belum ada Indonesia ya. Nusantara kita itu mulai konversi ke Islam itu kapan? Secara nasional, secara nusantara. Baru abad ke-16 kan. Ya dengan Wali Songo dan Raden Patah. Setelah runtuhnya Majapahit baru kita berdakwah secara kolosal. Baru terjadi konversi, perpindahan dari Hindu, dari animis dan sebagainya kepada Islam baru abad 16. Jadi kita ketinggalan 900 tahun dalam konteks berislam dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Timur Tengah. Mereka sudah saudara tua yang sudah lebih dulu dan mereka menikmati masa kejayaan Islam di abad 13, 12, 13, 14 yang saya katakan lagi puncak-puncaknya kejayaan Islam. Mereka menikmati itu. Sementara pada saat Islam lagi jaya-jayanya seperti itu, abad 11, 12, 13, 14, kita Indonesia masih ngapain? Masih animis, masih Sriwijaya, gitu. Masih masih belum kenal Islam. Justru kita mulai konversi masuk Islam abad ke-16 setelah dunia Islam 200 tahun runtuh, kira-kira begitu. Karena mulai runtuhnya, turunnya peradaban umat Islam abad ke-14 mulai mengalami declining, kita abad 16 baru masuk Islam. Jadi dengan kata lain ini harus kita renungkan bahwa keberislaman kita di Indonesia itu masih muda banget. Bukan hanya muda, ya, bukan hanya baru, bahkan pada saat Majapahit runtuh dan mulai berdakwah Wali Songo dengan Raden Patah, pada saat itu kita sudah kira-kira 15 tahun, 16 tahun dijajah oleh Portugis. Ya.
Karena penjajahan Portugis itu tahun 1511, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis itu berarti seluruh Nusantara kita sudah dijajah oleh Portugis. 1511 kita sudah kemasukan Portugis, 1527, 16 tahun kemudian baru Majapahit runtuh, yang Hindu itu. Setelah Majapahit runtuh baru dakwah Raden Patah dan Wali Songo. Jadi ketika Raden Patah Wali Songo dakwah dan kita pelan-pelan, nenek moyang kita pelan-pelan masuk Islam, kita udah di suasana dijajah oleh Portugis, kemudian 300 tahun dijajah oleh Belanda. Dan selama masa penjajahan itu ya bayangkan saja, masa kayak kita jadi budak bangsa lain, pendidikan keislaman kita itu relatif enggak berkembang. Pendidikan keislaman kita dipinggirkan, dipojokkan sengaja oleh penjajah memang. Kita tidak diberi kesempatan untuk belajar Islam peradaban. Bahkan Islam muamalah saja nggak kita belajar. Baru belakangan ini kita belajar ekonomi Islam, belajar bank Islam, bank syariah dan sebagainya. Itu baru tahun 90. Jadi baru 20 tahun yang lalu kira-kira begitu. Jadi masih sangat baru kita nih belajar tentang muamalah, tentang peradaban. Baru kita sedang memperkenalkan diri gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan kemudaan kita dalam berislam itu seperti pertumbuhan seseorang, maka kira-kira nih keberislaman kita di Indonesia ini masih kira-kira seperti ABG lah, kira-kira begitu. Seperti anak yang baru gede, masih baru remaja, kira-kira begitu. Ya, sementara saudara-saudara kita di Timur Tengah sana itu udah ibaratnya udah kakek-kakek, kira-kira begitu. Ya, kita nih masih ABG, masih remaja. Nah, di sini saya selalu sering mengatakan kalau kita kaitkan dengan kebangkitan peradaban Islam ke depan yang sudah dicanangkan abad 15 Hijriah dan abad 21 Masehi akan menjadi kebangkitan kembali peradaban Islam, siapa yang lebih tepat untuk memimpin kebangkitan Islam di masa yang akan datang? Orang tua atau orang muda? Nah, kira-kira begitu. Saya ini udah orang tua ya, umur saya udah 60 lebih. Tentu saja ketika kita berpikir pemimpin masa depan, kita lebih mengandalkan dan percayakan kepada anak kita, ponakan kita. Kita katakan kalian lebih tepat untuk memimpin masa depan. Kalau kami orang-orang tua biasanya sudah memiliki sindrom-sindrom, tanda kutip penyakit-penyakit yang tidak cocok lagi untuk futuristik, untuk memimpin ke depan. Karena biasanya kalau orang sudah tua itu sudah kena sindrom, itu susah berubah biasanya. Kalau orang udah tua kan susah berubah. Tapi kalau anak muda kan masih bisa disetel-setel untuk bisa menjadi pemimpin di masa depan, kira-kira begitu. Ya gampangnya kita yang muda-muda itu kan biasanya lebih mudah menerima kemodernan kan. Apa-apa yang modern misalnya katakan gadget, komputer, program-program aplikasi. Tentu ngajarin ponakan kita, ngajarin anak kita tentang teknologi-teknologi modern dan hal-hal yang futuristik itu lebih mudah daripada ngajarin orang tua kita gitu misalnya kan. Kalau orang tua yang sudah umur 60 ke atas sudah belajar gadget, udahlah, nggak mudeng-mudeng kan, kira-kira begitu. Karena hidupnya di masa lalu. Nah itulah kira-kira. Jadi kalau kita umpamakan kita ini sebagai orang muda, maka sebetulnya Indonesia ini banyak yang mengharapkan dan mempercayakan, bukan hanya orang Indonesia, orang ulama-ulama besar luar negeri itu banyak sekali yang mengharapkan justru Indonesia inilah yang akan menjadi pemimpin peradaban Islam di masa yang akan datang. Begitu. Nah, karena kemudaan kita. Tetapi saya tulis di bawah situ ada karakter orang muda. Sebagaimana orang muda, kita tuh punya karakter yang negatif, yang jelek gitu ya, tapi juga punya karakter yang positif. Karakter negatif dari orang muda itu apa? Inilah kira-kira keberislaman kita, karakter keberislaman kita di tanah air ini, di Indonesia, karena kemudaan kita. Yang pertama dangkal. Jadi keberislaman kita harus kita akui, harus kita introspeksi, harus kita berani otokritik istilahnya, bahwa keberislaman kita ini dangkal. Jadi belum mendalam. Ya tadi saya katakan, Islam peradaban kita masih sangat asing gitu ya. Konotasi kita kalau Islam tuh ya sholat, ubudiyah, haji, umroh, Ramadanan, puasa Ramadan dan sebagainya itu framework kita ketika kita bicara Islam tuh lebih banyak ke ibadah-ibadah mahdoh seperti itu. Ya. Karena itu jangan heran kalau Indonesia negeri muslim terbesar di muka bumi dengan 87% muslim, tapi korupsinya terbesar di dunia, nomor 2, gitu kan. Jadi artinya dalam konteks akhlak, dalam konteks yang sosial, muamalah, kita ini memang belum paham begitu. Nah,
Di samping dangkal, kita juga emosional. Anak muda tuh gampang diajak tawuran lah, kira-kira begitu. Di sini bahayanya menurut saya. Di sini ancaman ukhuwah yang harus kita sadari. Bahwa kemudaan kita ini memang emosional. Ya, gampang kena provokasi. Sumbu pendek, gampang percaya hoax gitu kan. Kemudian emosi terbakar dan akhirnya membenci dan sebagainya. Ketika Pilpres kemarin itu ramenya bukan main, perseteruan antara kelompok Islam A, kelompok Islam B dan sebagainya. Ya sementara pimpinan-pimpinan yang di atas itu mereka rangkul-rangkulan saja. Ya pemain-pemain politik yang di atas sama mereka bersahabat saja. Kita yang di bawah teremosi-emosi nggak karuan kan gitu ya. Itulah kita kira-kira begitu. Gampang sekali hoax, percaya hoax dan sebagainya. Dan yang ketiga, cultism. Cultism itu kultus, gampang kita ini mengalami kultus. Nah, karena kultusnya dalam konteks berislam, beragama, itu artinya mudah sekali kita ini terpesona pada aliran tertentu, pada ustadz tertentu yang kelihatannya pinter, kelihatannya tampilannya sangat islami gitu kan, retorikanya bagus gitu misalnya, kita inilah ustadz yang paling benar dan inilah aliran yang paling benar, inilah yang akan menyelamatkan saya dunia akhirat. Kira-kira begitu. Jadi fanatik, mudah mengalami fanatik, dan karena fanatik, ya jeleknya dari fanatik itu kan adalah mudah menyalahkan yang lain. Jadi merasa inilah aliran yang paling benar, di luar ini sesat, di luar ini enggak, kunci surga cuma kelompok mereka yang pegang, kira-kira begitu. Itulah kira-kira kultusnya di dalam konteks beragama. Nah, tetapi sebagai orang muda, kita juga punya hal-hal yang positif, ya, ada karakter positif. Apa itu karakter positif orang muda? Energetik. Semangat kita tuh tinggi. Keberislaman Indonesia semangatnya tinggi. Mau kita ajak yang berislam tuh mudah. Pengajian-pengajian tumbuh di masjid, di musola, di kantor, di komplek-komplek perumahan berkembang. Anak-anak mudanya suka ngaji, ya, di kampus-kampus apalagi. Itu kira-kira. Jadi energinya diajak kegiatan sosial segera gitu ya. Nah, energi seperti ini tidak dimiliki oleh negara-negara yang Islamnya sudah tua. Kemudian kedua, saya katakan di situ adalah studious ya. Studious itu artinya dari kata study, belajar, studious itu artinya semangat belajar. Semangat belajarnya tinggi. Itu tadi rasa ingin tahunya kuat ya. Di luar negeri itu orang-orang yang ngambil studi Islam, orang Indonesia yang ambil studi Islam itu luar biasa banyaknya. Mau di Mesir, mau di Saudi, mau di mana itu luar biasa banyaknya mahasiswa Indonesia yang belajar Islamic Studies, termasuk ke luar negeri yang di barat-barat. Ya, pelajar fakultas-fakultas Islamic Studies atau major Islamic Studies itu rame diikuti oleh orang-orang dari Asia, terutama dari Indonesia. Nah, kemudian ketiga, receptive to modernity. Maksud saya, ya tadi yang saya katakan, orang muda itu lebih mudah menerima hal-hal yang sifatnya futuristik dan kekinian, yang modern. Contohnya kalau yang paling gampang ya gadget inilah tadi. Ya, kalau orang muda itu biasanya lebih ini. Kalau ada sesuatu ajaran paham apa yang baru gitu, yang menyegarkan paham-paham keislaman yang lama, itu mudah diterima oleh anak-anak muda. Sementara kalau orang yang sudah tua itu susah nerimanya, kira-kira begitu. Nah, itu yang positif-positif. Nah, kalau kita menyadari ini, bahwa keberislaman kita ini masih ABG, masih sangat remaja, tentu saja kita bandingkan dengan keremajaan seseorang, kita harus mengerti juga bahwa sukses tidak suksesnya orang itu, ya siapa adik kita yang masih remaja di sini? Udah enggak ada ya, ini depan-depan saya ini masih remaja kan kira-kira ya. Sukses tidak suksesnya kamu, katakanlah umurmu sekarang ini 15 atau 20 tahun gitu ya. Setelah itu kamu akan hidup sampai umur 70, 80, nanti dari umur 20 sampai 80 tahun ke depan, sukses atau tidak suksesnya sebetulnya tergantung pada sikapmu sekarang. Kamu di persimpangan jalan, kira-kira begitu kan? Anak kita, ponakan kita yang masih remaja itu di persimpangan jalan. Kalau dia salah mengelola masa mudanya, masa ABG-nya, bisa saja puluhan tahun ke depan masa depannya suram. Tapi ketika dia benar, dibimbing dengan baik oleh orang tuanya dan sebagainya, benar di dalam mengelola masa remajanya, yaitu mengelola gimana? Yang positifnya dikembangkan, yang negatifnya segera dibuang, kira-kira begitu. Yang negatifnya apa? Dangkal, emosional beragama.
mudah terpesona pada aliran-aliran atau para ustadz tertentu. Gampang betul gitu ya pada retorika dan sebagainya. Kalau yang itunya dieliminir, diturunkan tensinya, tapi semangat yang positifnya dikembangkan, maka insya Allah akan menjadi baik masa depannya Indonesia. Kira-kira begitu. Kalau saya begitu. Ketika kita salah mengelola keberislaman kemudaan kita sekarang ini, justru dangkalnya dangkal terus, emosionalnya makin dikembangkan, makin demen sekali sebar-sebar hoax, demen sekali sebar-sebar kebencian-kebencian, itu berarti kita sedang meniru kejahiliahan bangsa Arab yang senang bermusuhan. Kalau Indonesia ini keislamannya dikembangkan rasa permusuhan, rasa kebencian, apakah kepada pemerintah, apakah kepada kelompok umat Islam yang lain yang bukan aliran kita, maka alih-alih Indonesia itu akan menjadi pemimpin peradaban ke depan, yang ada masa depan kita tuh hancur-hancuran. Kira-kira gitu. Bayangkan negara Timur Tengah yang Islamnya udah tua saja, yang Islamnya udah tua, ibaratnya kalau berislam dia kan udah matang sebetulnya. Tapi ketika diprovokasi dari hari ke hari, diprovokasi dengan sosial media, umatnya diprovokasi, jadilah Suriah. Jadilah Libanon dulu. Jadilah Irak. Jadilah Libya dan seterusnya. Apalagi kita yang masih muda, yang gitu, yang lebih mudah kita disesatkan gitu, kira-kira begitu. Nah, dalam konteks inilah, bagian ini masih bercerita sebetulnya tentang kenapa kita merasa perlu ukhuwah itu ya. Saya insya Allah nggak bosan-bosan ya. Dimanapun saya akan bicara tentang peradaban, tentang ukhuwah. Karena ukhuwah itu menjadi dasar bagi kita. Kalau kita ingin menjadikan Indonesia sebagai pemimpin peradaban ke depan, landasannya harus ukhuwah dulu. Kalau ukhuwahnya sudah berantakan, senangnya kita benci-benci kebencian yang kita sebarkan, ya, permusuhan, saya kepada siapapun lah, mau kepada pemerintah, mau kepada siapapun, itu yang kita kembangkan. Ya berarti kita kontribusi untuk membuat Indonesia ini nggak kemana-mana, udah boro-boro menjadi pemimpin peradaban ke depan gitu ya. Justru kita akan repot ya, bertikai dan Indonesia ekonominya akan hancur-hancuran seperti hancur-hancurannya Timur Tengah sekarang ini. Nah itu yang kita tidak mau. Maka kelola yuk kemudaan kita ini, terutama dangkal emosionalnya, kaltisnya, jangan gampang terpesona pada aliran tertentu dan menganggap ini yang paling, dan kemudian fanatik dan kemudian menganggap orang lain, kelompok lain sesat dan sebagainya. Kalau itu yang dikembangkan oleh pengajian kita, maka yang terjadi adalah sekat-sekat ya, antar kelompok umat Islam itu sekat-sekat dan mudah menjelekkan dan mudah menyalahkan kelompok lain. Itu yang kita tidak mau. Itu yang akan menjadi bahaya Indonesia ke depan, kira-kira begitu. Nah, kita masuk ke bab kedua. Ini bab satunya panjang juga ya rupanya ya, padahal itu pengantar. Bab 2, ini kita bicara tentang Ramadan dan Islam tentang manusia. Maksudnya apa? Maksudnya sebetulnya dari Ramadan yang sedang kita lalui ini, sebentar lagi kita Idul Fitri, itu sebetulnya ada pelajaran ya, bagaimana Islam sebetulnya memandang manusia. Sederhananya begini, Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat arti Ramadan. Ramadan itu artinya pembakaran atau membakar. Yang dimaksud apa? Membakar dosa-dosa kita. Dan memang betul, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan hapus, akan dibakar semua dosa-dosanya yang masa lalu. Begitu kan? Itu sering diucapkan oleh ustaz-ustaz kita. Nah, berarti memang Ramadan ini adalah masa pencucian kita, dosa kita. Sementara hadis lain mengajarkan kepada kita bahwa kita ini manusia adalah makhluk yang lahir dalam keadaan bersih, suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak Adam itu lahir semuanya dalam keadaan suci. Ini mengoreksi paham agama lain yang mengajarkan bahwa manusia itu semua lahir dalam keadaan berdosa, gitu ya. Ada konsep dosa waris dan sebagainya. Ini hadis ini kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap kita ini lahir dalam keadaan suci, itu mengoreksi. Enggak, kalau dalam ajaran Islam enggak seperti itu pandangannya. Agama lain silakan saja berpandangan bahwa orang lahir itu berdosa sehingga ada dosa waris dan sebagainya. Dalam Islam tidak. Kita lahir dalam keadaan suci. Nah, walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita ini kita mungkin melakukan dosa-dosa sehingga kesucian kita itu jadi kotor, tapi ada program-program yang ada tahunan seperti Ramadan ini yang membuat kita suci kembali.
Ada yang istighfar namanya, yang setiap saat kita bisa lakukan. Setelah kita istighfar, semua dosa-dosa ringan kita terhapus. Sholat 5 waktu, sholat wajib itu adalah menghapus dosa kita dari sholat sebelumnya. Begitu juga sholat Jumat bagi orang-orang laki-laki, itu menghapus dosa dia dari Jumat yang lalu ke Jumat yang baru dilakukan. Itu ada hadisnya jelas. Jadi artinya, walaupun kita ini bersih, kita ini adalah makhluk yang bersih, kita mudah melakukan pengotoran-pengotoran diri, tapi juga fasilitas pembakaran atau pencucian dosa itu juga banyak sekali dalam Islam. Salah satunya yang paling turbo, yang paling kuat daya cucinya adalah Ramadan. Bukan cuma dicuci, tapi dibakar dosa sama sekali. Sehingga setelah kita 1 bulan mengalami Ramadan, maka tanggal 1 bulan berikutnya kita memperingati hari besar kita yang namanya Idul Fitri. Artinya apa Idul Fitri? Kembali lagi kepada kesucian kita. Ya, kita pada dasarnya adalah makhluk yang suci, lahir dalam keadaan suci, dan punya kesempatan untuk mencuci kekotoran kita, sehingga kita bisa kembali lagi kepada suci lagi. Sehingga Idul Fitri itu memang artinya kembali kepada kesucian kita seperti ketika kita dilahirkan, begitu. Ya, jadi reborn, ya, karena kita lahir dalam keadaan suci. Nah, itu pandangan agama kita. Kalau kita tangkap dari Ramadan dan Idul Fitri. Saya ingin persingkat saja karena waktu kita sampai jam 6 lewat dikit ya, ini udah jam 6 kurang 10. Intinya Bapak Ibu, ini di ayat-ayat berikutnya, di halaman berikutnya saya sebetulnya menyiapkan beberapa dalil Al-Quran pada umumnya yang memperlihatkan kepada kita bahwa memang pandangan Islam tentang manusia itu indah, positif gitu ya. Maaf nih kalau ada agama yang pandangannya tentang manusia belum apa-apa, lahir saja sudah berlumuran dosa gitu kan, dan seterusnya. Itu kan kok begitu gitu. Kalau kita tidak, semua lahir suci, bisa kembali lagi kepada kesucian lagi. Idul Fitri namanya, kembali kepada kesucian. Kemudian apa namanya? Manusia itu dalam konsep Islam itu adalah makhluk yang bersifat hanif. Hanif itu artinya apa? Hanif itu artinya selalu berkecenderungan dan berkeinginan untuk kebaikan dan kebenaran. Itu udah fitrah kita, Pak. Bahwa manusia, dan itu benar kalau menurut kita enak nih pandangan kayak begini enak. Jadi positif melihat manusia itu. Ya, yang kemudian dalam agama kita disebut sebagai husnuzon, senantiasa berpandangan positif. Ya, atau berprasangka positif kepada manusia. Itu kan kita diperintahkan tadi kan ijtanibu katsiran minadh-dhon. Itu kan imam kita baca begitu dalam Al-Hujurat tadi itu. Hai manusia, hindarkanlah prasangka. Karena zon itu sebagian dosa gitu ya kira-kira. Nah, yang harus kita kembangkan adalah prasangka positif. Ya itulah ajaran Islam. Yang di dalam praktek hukum sekarang ini atau teori hukum ya dikenal dengan asas yang namanya praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Ini presumption of innocence, praduga tak bersalah, yaitu pandangan konsep hukum, asas hukum yang kira-kira harus membangun kesadaran bahwa semua orang tuh pada dasarnya harus dilihat benar dulu. Dan kita baru bisa mengatakan seseorang itu bersalah hanya apabila terbukti bersalah. Jadi bahkan pembuktiannya harus di pengadilan kalau dalam hukum kan. Jadi begitu pandangan Islam, presumption of innocence, husnuzon, prasangka positif. Gitu, jangan kita balik bahwa orang melihat orang pada dasarnya brengsek semua, melihat orang pada dasarnya negatif itu suuzon namanya. Prasangka negatif ya rusak kalau kayak begitu. Ya, Islam mengajarkan kita positive thinking karena memang dalam pandangan Islam terhadap manusia ini makhluk yang positif sekali. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguhnya kami telah ciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Kemudian walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sungguh kami telah muliakan ini anak-anak Adam dibandingkan dengan makhluk yang lain. Jadi kita makhluk yang paling mulia. Ibaratnya sebagai ciptaan Tuhan yang paling dibanggakan gitu ya. Masterpiece ciptaan Tuhan. Ya, produksi Tuhan yang paling sempurna, paling dibanggakan. Ya kita ini manusia. Dalam ayat lain Allah mengatakan ya iblis ma mana'aka antas juda. Hai iblis, kenapa kamu enggan sekali sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan tanganku sendiri? Khalaqtu biyadaya. Jadi kita ini adalah makhluk handmade-nya Tuhan gitu ya. Kalau makhluk yang lain itu Allah ciptakan dengan kun fayakun aja jadi alam semesta ini. Kun fayakun. Kun fakana gitu kan jadi. Tapi untuk
khusus menciptakan manusia. Kata Allah, aku ciptakan manusia dengan tanganku sendiri. Jadi begitu indah, begitu mulia, begitu positifnya manusia di mata Allah, atau dalam pandangan Allah dan dalam pandangan Islam, dalam pandangan Quran. Nah, saya ingin persingkat saja di bagian ini, ya. Kalau Islam kita, kalau Allah kita, kalau Quran kita, kalau Ramadan kita berpandangan positif dan indah dan seperti itu tentang manusia, maka kita sebagai umat Islam, sebagai seorang Muslim, mestinya juga wajib mengembangkan sikap seperti itu ketika kita melihat manusia. Begitu kira-kira. Jadi ini yang harus, ini dasar-dasar membangun peradaban itu harus dari sini gitu. Jadi pandangan senantiasa positif ketika melihat manusia, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang suci. Jadi saya misalnya ketika berhadapan dengan Bapak Ibu sekarang ini, saya harus ada di dalam perasaan saya bahwa saya sedang berhadapan dengan orang-orang suci. Begitu. Dan saya tidak bisa mengatakan si ini bisa bersalah atau tidak benar, kecuali saya bisa buktikan. Begitu. Jadi itu presumption of innocence. Itu yang harus kita bangun. Kemudian, apa namanya, ada sesuatu yang terbalik. Ya. Itu tadi harus kita kembangkan. Jadi saya katakan, kalau dalam pandangan Islam itu orang-orang suci itu bukan para rahib, bukan para apa namanya, ulama atau para kiai, itu bukan itu orang-orang suci, atau bukan para biksu, atau itu bukan itu orang-orang suci, bukan itu saja gitu ya. Dalam pandangan Islam, orang suci adalah semua orang. Pada dasarnya semua orang itu adalah orang suci, dan kita baru bisa mengatakan seseorang itu tidak suci, bersalah, berdosa dan sebagainya hanya apabila kita bisa buktikan. Itu pandangan yang harus kita kembangkan ketika kita melihat orang. Istilah saya itu outward looking, melihat keluar gitu ya, melihat keluar. Tetapi ketika kita melihat ke dalam, melihat diri kita sendiri, ya, jadi ada outward looking, ada inward looking. Ketika kita melihat ke dalam diri kita sendiri, ajarannya berbeda, ya. Quran mengatakan ketika engkau melihat dirimu sendiri, jangan sekali-kali kau pandang dirimu bersih, gitu. Itu dalam surah An-Najm ya, mudah-mudahan saya muat di sini ya, surah An-Najm. Wah, ini kita udah lompat cukup jauh nih. Nah, ini yang paling bawah itu. Jadi ada inward looking, tadi ada outward looking, terbalik nih. Yang atas itu outward mestinya ya, terbalik nih. Yang di atas itu outward looking itu artinya melihat keluar, melihat manusia harus pandangannya adalah positif. Tapi yang bawah itu ajarannya berbeda, Quran mengajarkannya berbeda. Ayatnya itu surah An-Najm ayat 32. Yang Allah di situ berfirman, huwa a'lamu bikum, dialah Allah yang sangat mengerti tentang dirimu. Allah tahu benar siapa kamu. Iz ansha'akum minal ardh, bagaimana Allah menciptakan kamu dari tanah. Kita ini bersumber dari tanah. Wa iz antum ajinnatum fi butuni ummahatikum, dan Allah tahu betul bagaimana engkau waktu menjadi janin di perut ibu kamu. Kemudian Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Karena itu jangan ada di antara kamu yang merasa dirinya bersih, dirinya suci. Jadi ketika kita melihat ke dalam diri kita sendiri, justru yang harus kita kembangkan, jangan merasa sok suci, jangan merasa kunci surga udah kita pegang, jangan merasa segala sesuatu kita yang paling benar, orang lain salah semua, kira-kira begitu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dua sikap inilah yang menjadi dasar ukhuwah Islamiyah. Dua sikap yang mana? Tadi, outward looking, keluar, kita senantiasa husnuzon, presumption of innocence, prasangka positif kepada orang, prasangka baik. Ya. Sementara ketika kita ke dalam, kita senantiasa harus mengembangkan sikap yang namanya ragu-ragu positif. Ya. Secara psikologi, ini istilah psikologi. Atau taking benefits of doubts. Ya. Mengambil hikmah dari keraguan-raguan. Maksudnya apa maksudnya? Ketika kita melihat diri kita sendiri, kembangkan keraguan-raguan, tapi yang positif. Keraguan-raguan itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif itu yang sering kita konotasikan. Kalau ragu-ragu itu negatif jadinya. Misalnya kita ragu-ragu sesuatu, akhirnya kita jadi nggak berani, jadi takut ngambil keputusan dan sebagainya. Itu ragu-ragu yang negatif. Tapi dalam psikologi ada ragu-ragu yang positif. Apa itu ragu-ragu yang positif? Ragu-ragu misalnya nih,
ketika seseorang datang kepada kita menceritakan kejelekan teman kita yang lain, menggibah istilahnya, maka yang harus kita kembangkan belum tentu yakin sama apa yang kamu ceritakan. Kalaupun dia melakukan itu, jangan-jangan dia situasinya kita tidak tahu. Dia melakukan itu mungkin karena terpaksa atau kondisinya darurat dan sebagainya. Jadi mengembangkan ragu-ragu itu namanya giving benefits of doubt. Nanti teman-teman bisa cari di Google tuh. Itu psikologi yang ngajarin. Itu yang sehat tuh gitu, Pak. Jangan ketika orang datang ngomongin teman kita yang lain, kita, oh iya, gue juga tahu tuh. Oh dia memang brengsek tuh. Oh ya kompor, jadilah gitu ya. Nah, itu yang ngerusak di jiwa kita sendiri. Secara ilmu psikologi mengatakan kalau kita demen nimpalin gibah seperti itu, makin lama kamu makin rusak. Yang berkembang dalam jiwa kita adalah PD kita makin turun. Jadi orang yang PD-nya turun, kepercayaan dirinya turun, itu biasanya karena suka gibah. Karena ketika dia gibah, dia sedang mengangkat dirinya secara palsu. Gitu. Paham nggak maksudnya? Misalnya ketika kita gibah, teman kita berempat, kita ceritakan kejelekan teman kita, itu sebetulnya kita berempat yang lagi gibah ini sebetulnya secara palsu, ini dalam ilmu psikologi ya, secara palsu sedang mengangkat diri kita sendiri, bahwa kita ini lebih baik daripada dia kan jelek kan, gini. Jadi secara bohong-bohongan lagi ngangkat diri sendiri, itu akan mendidik kita makin lama makin nggak pede jadi manusia. Tapi kalau kita ingin menjadi orang yang pede, psikologi mengajarkan harus kembangkan benefits of doubt, giving benefits of doubt, kembangkan keraguan-raguan, tapi untuk tidak menjelekan orang. Kalau kita mau berikan giving benefits of doubt kepada diri kita sendiri, kira-kira begini dah. Kira-kira ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kita sedekah gitu misalnya. Jangan mentang-mentang kita sedekah, wah Allah pasti akan ridho, Allah pasti. Jangan begitu. Harus kembangkan dalam diri kita ini ada perasaan bahwa jangan-jangan apa yang saya sedekahkan itu di mata Allah masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi keridhaan Allah belum seberapa lah dengan ini. Jadi artinya senantiasa itu. Kalau kita merasa pendapat kita benar, ini tadi kan dalam hal perbuatan baik. Kedua dalam hal benar atau salah misalnya. Kita berbeda pendapat dengan teman kita merasa pendapat kita ini benar. Ya, tapi tidak boleh juga kita ngambil mutlak-mutlakan. Gue udah pasti benar, pasti 100% benar. Yang harus kita kembangkan adalah pendapatku kuyakini benar, tapi masih mungkin juga salah. Pendapatmu yang kuyakini salah, masih ada kemungkinan benar. Itu namanya taking benefits of doubt. Sebetulnya ulama kita udah ngajarin itu, Pak. Setiap ulama itu menutup omongannya dengan kalimat wallahu a'lam bishawab, kan maksudnya itu. Kan artinya wallahu a'lam bishawab itu artinya hanya Allah yang tahu tentang kebenaran. Artinya apa yang kukatakan juga belum tentu benar juga, gitu kan? Sehingga kalau ulama itu menutup ceramahnya atau menutup tulisannya dengan kata-kata wallahu a'lam bishawab, sebetulnya dia sedang taking benefits of doubt, sedang mengembangkan keraguan-raguan tapi yang positif. Atau Imam Syafi'i secara lebih eksplisit, Imam Syafi'i lebih spesifik gitu ya. Ungkapannya ketika dia habis menulis sesuatu atau menjelaskan sesuatu, dia mengatakan ra'yuna shawabun yahmilul khoto'a. Pikiranku ini kuyakini benar, tapi mungkin ada kesalahannya, gitu. Wa ra'yu ghairina khata'un yahmilu shawaba. Dan pikiran orang lain yang tidak seperti ini kuanggap salah, tapi masih mungkin benar, kan gitu. Itu ajaran yang secara psikologi sehat banget, gitu. Itu yang harus kita kembangkan. Nah, sekali lagi saya katakan, kalau ini yang kita kembangkan, maka itulah dasar landasan daripada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita, sesama kita hanya bisa berkembang dengan baik kalau pada diri kita dalam masyarakat kita atau pada masyarakat kita, itu berkembang sikap seperti itu. Ngelihat keluar positif, ngelihat ke dalam benefits of doubt, mengembangkan ragu-ragu yang positif. Dari ragu-ragu yang positif itulah yang akhirnya lahir beragama yang tawadu namanya. Beragama yang tidak klaim-klaim kebenaran mutlak, tidak klaim kunci surga, tidak klaim dan tidak menyesat-nyesatkan orang dan sebagainya. Nah, hanya dengan sikap keluar positif, menghormati, penuh respek, penuh apresiasi kepada orang lain, sementara ke dalam mengembangkan sikap tawadu, itulah dasar daripada ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah hanya bisa berkembang kalau di masyarakat ini berkembangnya sikap seperti itu. Dan sebaliknya. Ukhuwah Islamiyah senantiasa hancur-hancuran, terancam, perang,
permusuhan dan sebagainya. Jika terjadi sebaliknya, yaitu ada orang atau kelompok orang yang ketika dia melihat orang lain yang ada di dalam pikirannya adalah suudzon, prasangka buruk, merendahkan orang, maka ayat tadi yang dibaca oleh imam kita itu la yaskhar qaumum min qaumin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah ada di antara kamu yang memandang rendah orang lain. Itu kan jelas dilarang dalam Al-Hujurat ayat 11 tadi itu. Nah, kalau itu yang terjadi, look down, melihat orang, merendahkan, menganggap yang lebih benar adalah aliran kita, kelompok kita, ana khairum minhum, saya ini lebih baik daripada mereka, I'm better than others, gitu kan, saya lebih baik daripada yang lain. Ketika itu yang berkembang dalam diri kita, dalam kelompok masyarakat kita, kelompok pengajian kita, maka kita akan menjadi ancaman bagi ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah selalu berantakan, ancur-ancuran itu disebabkan karena itu. Karena adanya orang atau sekelompok orang yang dalam hidupnya, dalam pribadinya berkembang sikap seperti itu. Nah, gimana nih? Ada moderator ya? Saya silakan kepada moderator. Jadi, kalau memang bisa, ada satu pertanyaan sebenarnya. Ya, dari publik ya? Dari Zoom ya? Dari rumah ini. Ya, silakan. Ada Pak Ahmad Yunus. Ya, terima kasih pencerahannya Ustaz. Saya mohon maaf tidak bisa hadir. Pertanyaannya adalah mohon pendalaman terkait bagaimana strategi dan cara kami dapat menghindari permusuhan dalam kehidupan sosial masyarakat. Ya. Karena sekarang kan lagi banyak kebenturan di mana-mana kan. Ya. Gimana caranya? Pak Ahmad Yunus ya? Ahmad Yunus. Ya. Inilah yang sedang kita sampaikan. Perbanyak pengajian-pengajian yang seperti ini. Enggak usah undang ustadz-ustadz yang kerjaannya cuma ngomporin. Kalau menurut saya, kita suasananya sudah, Pak, Suriah itu 20 tahun yang lalu damai, Pak. Tapi sebelum terjadi seperti yang sekarang ini, itu adalah pengomporan-pengomporan yang terjadi, provokasi di masyarakat antara kelompok A dengan kelompok B. Dan itu kita rasakan sedang terjadi di negeri kita sekarang ini. Makanya saya bilang ketika kita sekarang menyadari kemudaan kita, apalagi kita muda, Timur Tengah itu Islamnya udah tua, ibaratnya maaf nih Pak ya, udah aki-aki gitu. Masih gampang dikomporin. Mestinya kalau udah aki-aki kan gak seneng tawuran dong mestinya kan. Gitu kan kira-kira logikanya Pak. Kalau kayak saya udah tua, umur saya udah 60 ke atas, diajak tawuran enggak deh. Gitu kan. Tapi kenyataannya berislamnya sudah sangat tua di sana, sudah sejak abad ke-7 sudah masuk Islam, masih gampang juga dikomporin, apalagi kita. Umat Islam Indonesia yang masih sangat muda gitu, yang masih senang banget dengan hal-hal yang sifatnya ini akidah, wah itu sesat, syirik, ya Allah gitu ya, yang kayak gitu-gitu gampang sekali, kita lebih mudah. Makanya kalau menjawab pertanyaan Pak Ahmad Yunus tadi, bagaimana caranya itu? Menurut saya caranya adalah kita perbanyak kajian-kajian yang membangun mindset peradaban, bahwa kita nggak akan bisa membangun peradaban Islam. Apalagi Indonesia mau jadi pemimpin kebangkitan peradaban Islam, omong kosong, kalau yang kita kembangkan adalah permusuhan. Hanya bisa kita bangun peradaban Islam atas dasar ukhuwah gitu. Jadi semua tuh saudara kita gitu, mau yang Wahabi saudara kita, mau yang Syiah saudara kita. Saya mengatakan kalau Syiah itu bukan Islam, bagaimana mungkin Iran yang 90% itu Syiah kok jadi pendiri negara OKI? Iran itu kan pendiri Islamic Development Bank. Ya, coba lihat sahamnya Iran tuh di IDB itu besar loh. Kalau nggak salah nomor 2 setelah Saudi Arabia. Kalau mereka bukan Islam, bagaimana mereka bisa mendirikan Islamic Development Bank? Bagaimana mereka bisa tergabung dalam negara-negara OKI, negara-negara konferensi Islam? Kok mau saja kita dikompor-komporin gitu? Enggak, semua itu saudara kita gitu. Mau yang apapun kita rangkul. Jadi ini Islam inklusif yang kita kembangkan, Islam yang merangkul. Bukan yang mendorong, kira-kira begitu. Kan ada istilah dulu katanya Wali Songo itu mengislamkan orang kafir. Kalau sekarang berislam kita itu mengkafirkan orang Islam, gitu kan? Yang udah Islam kita kafir-kafirkan. Jadi bagaimana? Jadi makin sedikit jumlah umat Islam di dunia ini. Kalau yang nggak sama dengan kita kafir-kafirkan, gitu ya. Jadi kira-kira gitu Pak Yunus, ya kalau menurut saya harus kita pengurus masjid, para juru dakwah, pengurus pengajian dan sebagainya itu kembangkanlah pengajian-pengajian yang membangun peradaban, kira-kira begitu. Karena yang ketinggalan kita ini sekarang peradaban. Ya, peradaban kita yang sekarang ini sedang terpuruk. Ada lagi?
di sekitar kita. Jadi dari hal yang bisa ada beberapa sering muncul di masyarakat dunia, mohon maaf ya, keilmuan di agamanya pun istilahnya mohon maaf ya, masih sangat terbuka. Tapi suka tadi yang saya sampaikan, ini sisa, ini fitnah dan lain-lain. Ini yang sangat memang kelihatannya kecil, tapi ini bisa jadi api yang besar. Jadi mohon maaf bagi kita ini istilahnya ilmu dasar di Islam juga belum kuat, apalagi syariat, fikih dan lain-lain. Kita sudah menjaga yang seperti. Makanya saya sampai ada yang kayak gitu, yang mestinya kita bersatu di dalam yang kita sepakati dan kita sudah memperlihatkan bagaimana Imam Syafi'i dengan muridnya berbeda. Jelas, kalau kita mau belajar lagi muda, saya sangat tertarik dengan kajian-kajian yang seperti itu. Mudah-mudahan pencerahan semakin banyak keluarga ataupun yang tanya memahami seperti itu sadar bahwasanya kita ini bertemu dengan sama muslim gitu, bukan dalam tafsir. Jadi ya sekali lagi maaf bagi teman-temannya yang maaf kayak melecehkan dalam oh itu nggak ada dalilnya, ini nggak ada dalilnya. Beribadah bisa ada dari betul kita setuju, tapi dia perlu mungkin kita dari kita mungkin yang dijalankan selama ini beribu tahun bahasa mengatakan gitu saja. Jadi mungkin itu aja saya akan bukan pertanyaan, menambahkan mungkin yang saya sangat apresiasi banget ini kajian dari ini. Mudah-mudahan bisa ada waktu terus sebagaimana sebelum ini. Ya. Terima kasih. Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya kira pendapatnya cocok ya gitu. Jadi saya kira betul itu. Apalagi urusannya sifatnya furu ya, fikih. Itu peluang kita berbeda pendapat, apalagi fikihnya muamalah gitu misalnya ya. Itu peluang kita berbeda pendapat besar sekali kok. Jadi kalau kita fanatik menganggap pendapat kita yang paling benar serta merta menyalahkan dan menyesatkan orang lain yang tidak sependapat, itu menggambarkan memang kayaknya kok nggak cocok banget dengan usul-usul fikih, kaidah-kaidah yang selama ini sudah dipahami oleh para ulama gitu. Saya ini kebetulan cukup berada di depan dalam pengembangan ekonomi keuangan syariah karena pernah 9 tahun jadi dirut Bank Syariah Mandiri, pernah jadi ketua Asbisindo dan sebagainya. Saya menyadari betul tuh praktek-praktek kesyariahan ekonomi kita di Indonesia itu memang sebagian memang tidak bisa sama dengan apa yang terjadi di Lebanon, apa yang terjadi di di Yordan, di Saudi Arabia, di Mesir. Tapi itu nggak ada masalah gitu. Ketika saya diskusikan dengan dulu Ketua Dewan Syariah Nasionalnya kan Wapres kita sekarang ini Pak Kiai Ma'ruf Amin. Dulu partner berdebat dan berdiskusi saya ketika saya jadi Dirut Bank Syariah dan Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia. Beliau adalah Ketua Dewan Fatwa MUI. Jadi kalau ada hal-hal tertentu dalam urusan-urusan fikih, muamalah, ekonomi Islam, saya selalu berhadapannya dengan beliau. Tapi beliau tuh matang gitu kan. Ketika berdebat dengan kita, saya sedikit banyak kan ngerti juga usul fikih lah gitu ya. Ketika kita kemukakan Pak Kiai kan ada usulnya kayak begini, usulnya begini. Akhirnya sebagiannya ketemu gitu. Jadi penuh dengan respect diskusinya. Akhirnya ketemu. Ketemu maksudnya ketemu kesepakatan gitu ya. Oh iya kalau gitu boleh. Kalau ini, oh ini tetap nggak boleh. Oh ini bisa. Nah ketika sesuatu yang di tempat kita boleh, ketika kita ke Timur Tengah bisa jadi kita temukan di sana tidak boleh. Tapi sebaliknya apa yang di kita tidak boleh bisa di sana boleh. Gitu. Itulah hukum fikih terutama lagi bidang muamalah. Saya kira kalau kita pada level pemahaman Islam yang makin dalam itu akan makin legowo kita di dalam di dalam menerima perbedaan-perbedaan. Biasanya kan yang baru tahu sesuatu cuma taunya itu dan kemudian ya itu tadi yang saya bilang fanatik, kultus gitu, mudah kultus pada kelompoknya, kepada alirannya, kepada ustadznya dan sebagainya. Itulah ciri daripada kemudaan, ciri pada kedangkalan sebetulnya. Nah yuk kita bawa jamaah tuh jangan dijuruskan ke situ. Sekali lagi istilah saya, kalau mau impor dari Timur Tengah, jangan jahiliyahnya kita impor gitu ya. Itu bahasa saya. Yang kita impor ukhuwahnya dong. Seperti dipuji oleh Quran tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Dengan Islam mereka menjadi bersatu. Nah apa yang membuat mereka pecah sekarang ini ya karena semangat jahiliyahnya barangkali muncul lagi gitu kan. Semangat pemusuhannya.
Saya kira demikian. Kalau nanti ada waktu, mudah-mudahan bisa kita sambung kembali. Masih banyak materi saya sebetulnya tadi kan kalau ini, dan saya udah kirim juga ke emailnya siapa tadi itu, ya email antum saya udah kirim juga. Nanti kalau ada kesempatan. Pertanyaan boleh diminta PowerPoint-nya? Boleh saja. Kasih aja yang PDF-nya. Ya. Saya kira demikian. Sebetulnya materinya masih panjang, tapi kan kita dibatasi oleh waktu. Sekarang udah jam 6.15. Tapi kalau masih ada pertanyaan lagi masih boleh lah, satu lagi barangkali kalau ada. Kalau ada. Cukup ya? Baik, nanti sambungannya pada kesempatan yang akan datang aja kita sambung lagi karena masih banyak yang bisa kita sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.